Shalom keluarga Embun Pagi Safari. Pagi ini kita sudah sampai kepada Mazmur 33. Kalau kita memilih judul untuk Mazmur 33 ini, kita bisa memilih dari ayat yang pertama, yaitu sorak-sorai orang benar, atau puji-pujian orang benar. Dan di sini LAI memberi judul puji-pujian kepada Allah Israel. Sementara terjemahan bahasa Inggris memberi judul Steadfast Love of the Lord atau kasih setia Tuhan. Pilihan yang juga baik. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa memisahkan antara sorak-sorai orang benar dengan pengharapannya dalam kasih setia Tuhan. Kita bisa baca di bagian ini, apa artinya disebut orang benar? Jangan sampai kita salah tafsir orang benar ke dalam pengertian self-righteous, lalu merasa kita inilah orang-orang yang lebih benar daripada orang-orang lain. Kalau saudara lihat dalam konteks ini, alasannya disebut orang benar adalah karena orang-orang ini percaya kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Mereka bukan benar karena lebih qualified, lebih suci, atau lebih sempurna secara moral daripada orang lain. Pemazmur tidak bicara soal itu di dalam bagian ini. Di dunia ini orang-orang yang moralnya tinggi tentu saja ada. Tapi mereka tidak serta-merta percaya atau bergantung kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara dan saya melihat dengan jujur kehidupan kita, kita tahu kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Namun Tuhan menerima ketika kita percaya dan berharap kepadanya. Percaya kepada Tuhan ini satu hal. Namun dalam Mazmur 33, pemazmur juga menggambarkan dan bersaksi tentang Tuhan yang layak dipercaya. Itu sebabnya di sini bicara tentang sorak-sorai, tentang pujian. Di dalam pujian ini ada aspek kesaksian. Pemazmur bukan cuma percaya, tapi dia juga bersaksi akan Tuhan yang dia percayai itu. Saudara perhatikan di bagian ini. Pemazmur bersaksi tentang Tuhan yang dia percaya, bukan tentang kepercayaannya. Ada orang yang bersaksi, tetapi yang dia saksikan bukan Tuhan, melainkan kepercayaannya sendiri, pengalamannya sendiri, dirinya sendiri. Pemazmur di sini bukanlah seperti itu. Coba saudara baca mulai ayat 4, dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan oleh firman Tuhan dan seterusnya. Semuanya tentang Tuhan, tentang firman-Nya, tentang perbuatannya, bukan tentang diri pemazmur. Saudara-saudara, kita harus bisa membedakan kesaksian yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dari kesaksian yang agak narsistik yang cuma bicara tentang diri sendiri. Di dalam Mazmur 33 ini,
tidak ada cerita tentang pemazmur. Yang ada adalah cerita tentang Tuhan dan karyanya. Meski demikian, memang pemazmur sendiri bukan tidak terlibat dalam karya Tuhan. Dia sendiri mengalaminya. Kalau kita lompat ke ayat 22, Mazmur ini ditutup dengan kasih setia Tuhan. Lalu di mana pengalaman pemazmur sebagaimana kita katakan tadi? Kok tidak disebut di sini? Kok semuanya bicara tentang Tuhan? Jawabannya, ini adalah satu puji-pujian yang dinaikkan melalui iman kepada Kristus Tuhan, yang modelnya adalah pengharapan. Maka sampai pada akhir di ayat 22 ini dikatakan, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jadi bisa dikatakan bahwa pengalaman tersebut memang sebagian sudah terjadi, tapi ada juga yang belum terjadi. Namun pemazmur tetap berharap dan percaya bahwa kasih setia Tuhan itulah yang akan membuat dirinya disertai oleh Tuhan. Hal ini akan membuktikan, membenarkan, dalam bahasa Inggris dengan tegas dikatakan vindicate diri pemazmur, bahwa yang dipercaya olehnya itu adalah benar. Sekarang saudara-saudara, mari kita memperhatikan beberapa aspek dari pujian. Dalam hal ini puji-pujian orang yang benar. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama kita mendengar dan kita membaca tentang perintah untuk memuji Tuhan. Mazmur ini dibuka dengan sebuah perintah, bersorak-sorailah. Yang kedua, di dalam ayat 2 dan 3 kita melihat aspek metode memuji Tuhan. Ada dua yang disebutkan di sini, yaitu menggunakan instrumen atau alat musik. Disebutkan di sini tentang kecapi dan gambus. Atau yang kedua menggunakan vokal atau mulut kita. Dikatakan di sini bersyukurlah, bermazmurlah, nyanyikanlah. Aspek yang ketiga adalah alasan memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Di dalam ayat 4, khususnya bagian A, ayat 6 dan 9, dijelaskan alasannya adalah karena hal-hal yang telah diperbuat Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-10 dan 11, karena hal-hal yang akan diperbuatnya. Dan di dalam ayat 12 sampai dengan 17, karena jaminan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam keluarga kita. Dan aspek yang terakhir, yaitu hasil memuji Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 18 sampai 19. Dalam ayat ini pemazmur menyatakan dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia dan mengharapkan kasih setianya. Sehingga di masa-masa yang sulit sekalipun pertolongan Tuhan menjadi nyata. Dalam ayat yang ke-20 dan sampai dengan 22, pemazmur mengalami pernyataan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan dirasakan sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pengudus, dan sebagai pengasih. Di dalam ayat 21, pemazmur mendapatkan sukacita yang meluap dalam hati
dan kenyataan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Saudara-saudara, di dalam ayat yang terakhir, pemazmur merasakan adanya pertumbuhan iman. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pujian yang benar kepada Tuhan memungkinkan si pemuji mengalami pertumbuhan iman, sehingga pengharapan dan keyakinannya kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Ibu bapak saudara, keluarga Embun Pagi Safari, pemahaman yang benar tentang aspek-aspek memuji Tuhan berdampak bukan hanya terhadap pertumbuhan si pemuji itu sendiri, melainkan juga kepada orang yang mendengar pujian. Dan Tuhan senang dengan pujian seperti itu. Nah, siapkah saudara untuk memuji-muji Tuhan? Amin.